Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3351. Sheldon ketakutan dengan aura membunuh Charlie. Saat ini, dia hanya memiliki satu pemikiran. Keluarga Schultz tidak boleh begitu saja dan berpartisipasi dalam masalah ini. Akan lebih baik jika tidak ada ringkasan dengan masalah ini sama sekali. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa ayahnya yang sudah lanjut usia sangat bersemangat saat ini? Dia menunggu besok pagi untuk pergi ke Gunung Winteri bersama Porter dan menyaksikan kematian keluarga Wade dengan matanya sendiri. Saat ini, Cat Van sedang makan malam. Dia memesan beberapa hidangan dengan sumpit, dan berkata kepada kepala pelayan Arrington, "Arrington, tidak ada anggur untuk makan malam ini." "Hampir tidak ada artinya," Arrington berkata sambil tersenyum. "Tuan, dokter meminta Anda minum lebih sedikit dan mencoba berhenti minum. Anda harus bangun pagi besok. Saya khawatir Anda akan mendapat masalah jika minum. Jadi saya tidak menyiapkannya." Cat Van berkata dengan wajah lurus. "Izinkan saya bertanya, hari apa hari ini?" Arrington menjawab, "Tanggal 4 April ada apa?" Cat Van memarahi, "Sial, aku tahu hari ini tanggal 4 April. Maksudku, hari besar apa hari ini?" Arrington memutar matanya, berpikir cepat, dan dengan cepat memuji, "Tuan, hari ini adalah hari Istana Wanlong akan menghancurkan keluarga Wade dan membuat keluarga Wade kehilangan muka." "Ya benar." Cat Van tertawa dan berkata, "Hari ini, bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan malam tahun baru. Dan kamu melarang aku minum 2 cangkir pada hari yang begitu meriah. Apakah sepaku ini akan setara dengan Porter yang memberikan lebih dari 100 peti mati kepada keluarga Wade? Apakah 2 gelas anggur tidak layak untuk tulang Curtis yang akan dihancurkan besok pagi?" Arrington mengangguk dengan cepat, "Tuan, Anda benar. Saya akan menyiapkan anggur sekarang. Apa yang Anda inginkan?" Baru saat itulah Cat Van mengangguk puas, dan berkata sambil tersenyum, "Ambil mautai terbaik, dan bawakan aku cangkir ekstra. Aku harus bersulang untuk Curtis dari jauh." Hahaha. Arrington cepat-cepat mengambil mautai terbaik, dan juga membawa 2 gelas. Cat Van meletakkan sumpitnya dan tertawa keras. "Ayo, isi gelasku." Arrington dengan cepat membuka mautai dan menuangkan 2 cangkir. Cat Van mengambil salah satu gelas, mengangkat kepalanya dan meminum semuanya. Dia mendecakkan tawaran dan tertawa. "Oh, orang-orang disegarkan pada saat-saat bahagia. Dan anggur ini lebih lembut dari biasanya." Setelah selesai berbicara, dia mengambil cangkir lain dan berkata sambil mencibir, "Kamu Curtis, Curtis. Kamu berada di East Cliff saat itu. Dan kamu tak bertanding. Tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa 20 tahun kemudian, putra Leonardo, secara pribadi akan mengungkap kuburanmu dan menghancurkan tulangmu menjadi abu?" Berbicara tentang ini, Cat Van menggetarkan pergelangan tangannya, menuangkan segelas anggur ke lantai, dan berkata sambil mengotak-atik, "Ayo keponakan, ayo minum. Besok, kamu akan menjadi jiwa yang melayang di udara dan menyebar ke segala arah menjadi hantu pembohong." Hahaha. Di sisi lain, setelah Charlie meninggalkan pinggiran kota, dia meminta Stephen untuk mengirimnya kembali ke rumah keluarga Golding. Dalam perjalanan pulang, Charlie memberi tahu Stephen, "Pelayan Thompson, kembalilah malam ini dan minta orang-orang di luar mengawasi tindakan semua anggota keluarga Wade. Awasi siapa yang mengaku keluar untuk membeli kain kafan malam ini. Jika seseorang keluar, kirimkan saja seseorang untuk mengawasinya. Ambil beberapa foto sebagai bukti. Setelah saya menyingkirkan Porter itu besok, saya akan menyelesaikan skor dengan mereka." Stephen berkata tanpa ragu, "Baik, muda tuan. Saya akan mengaturnya." Charlie mengangguk, dan menyimpulkan, yang muda dan tua dari keluarga Wade telah menjalani kehidupan yang terlalu lama. Tulang mereka menjadi terlalu lunak. Kita harus melatih mereka dengan baik. Stephen berkata dengan hormat, "Tuan muda, setelah besok, Anda akan menjadi penguasa keluarga Wade. Dengan keberadaan Anda,
orang-orang ini tidak akan berani melakukan kesalahan. Bab 3352. Stephen berbicara lagi. Dan, setelah besok, Anda juga akan menjadi eksistensi yang tak terjangkau di mata semua keluarga di negara ini. Akan sama seperti ayahmu dulu. Charlie mengulurkan tangannya dan berkata dengan serius, "Untuk urusan besok, tolong ingat untuk memblokir informasi. Jangan sampai identitasku menyebar ke dunia luar. Sekarang belum waktunya untuk berdiri." Stephen bingung dan berkata, "Tuan Muda, jika Anda mengalahkan Istana Wanlong, mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan bagus ini untuk secara langsung mengumumkan identitas Anda dan menjadi patriark keluarga Wade pada saat yang sama?" Charlie berkata dengan serius, "Istana Wanlong belaka tidak memiliki pengaruh nyata sama sekali kecuali jumlah orangnya yang besar. Lihatlah keluarga Yahudi terbaik di Wall Street di Amerika Serikat, yang dapat mengendalikan ekonomi lebih dari separuh dunia. Mereka menggunakan sumber daya keuangan dengan mudah. Undang-undang telah menghancurkan konstruksi ekonomi suatu negara selama 20 tahun, dan merupakan kekuatan nyata untuk dapat memanfaatkan Kongres untuk memobilisasi ratusan ribu pasukan dan kelompok tempur kapal induk untuk menyerang suatu negara." Lalu Charlie menghela napas dan berkata, "Keluarga Rothschild, yang menyebar di dunia barat, adalah raksasa. Saya ingin bersembunyi di kegelapan terlebih dahulu dan mengenal mereka." "Mengerti," Stephen segera berkata. "Besok saya akan memimpin orang untuk memblokir Gunung Winteri terlebih dahulu. Tidak ada yang diizinkan masuk kecuali keluarga Wade dan Istana Wanlong." Charlie bertanya kepadanya, "Pelayan Thompson, berapa banyak orangmu yang tersedia di East Cliff?" Stephen menjawab, "Tuan Muda, saya masih memiliki hampir 100 orang yang dapat diandalkan. Mereka menunggu untuk dikirim kapan saja." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa ada begitu banyak? Bukankah mereka melarikan diri ketika Istana Wanlong mengeluarkan kata-kata kasar tadi siang?" "Tidak," Stephen berkata dengan hormat. "Kami semua sangat setia pada ayahmu. Ketika kami berkumpul bersama, keinginan terbesar kami adalah untuk membalas dendam ayahmu. Bahkan jika kami mengorbankan hidup kami tidak akan ragu. Sekarang seseorang mencoba mengganggu ketenangan di belakang ayahmu. Kami telah lama bersiap untuk bertarung sampai akhir. Bagaimana kami bisa melarikan diri?" Setelah itu, Stephen berkata lagi, "Anda mengenal beberapa orang-orang ini. Beberapa dari mereka adalah sekelompok orang yang mengintai di panti asuhan Aurus Hill dan berpura-pura menjadi staf panti asuhan. Setelah mereka mundur dari Aurus Hill dengan tertib, mereka semua kembali ke East Cliff. Kebanyakan mereka lebih tua dariku, tapi ada juga yang seumuran dengan Anda, atau bahkan lebih muda." Charlie bertanya dengan bingung, "Mereka semua dari departemen lama ayahku. Bagaimana bisa ada yang lebih muda dariku?" Stephen menjelaskan, "Beberapa adalah anak yatim piatu yang diselamatkan oleh ayahmu. Ada juga anak-anak bawahan ayahmu yang lain. Jika bukan karena ayahmu, kebanyakan dari mereka pasti sudah lama meninggal. Termasuk aku. Hidup kami semua diselamatkan oleh ayahmu." Berbicara tentang ini, Stephen berkata dengan emosi, "Ayahmu telah pergi selama bertahun-tahun. Alasan kami tidak meninggalkan keluarga Wade adalah karena menunggumu kembali." Mendengar ini, Charlie tidak hanya merasakan banyak emosi di hatinya, tetapi juga penuh kekaguman pada ayahnya. Seseorang telah meninggal selama hampir 20 tahun yang lalu, dan masih banyak orang yang rela mati karenanya. Dari sini terlihat bahwa ketika ayahnya masih hidup, dia pasti orang yang berharga dan hebat. Sambil menghela nafas, Stephen sudah memarkir mobilnya di depan rumah keluarga Golding. Stephen keluar dari mobil, membuka pintu untuk Charlie, dan berkata dengan hormat, "Tuan, Anda harus istirahat malam ini, mengisi ulang energi Anda. Hal-hal sepele lainnya akan saya tangani dengan baik." "Oke." Charlie sedikit mengangguk. "Tuan Thompson, kamu telah bekerja keras. Kamu harus beristirahat dengan baik saat kembali." "Terima kasih, Tuan, atas perhatian Anda." Setelah Charlie mengucapkan selamat tinggal pada Stephen, begitu dia memasuki rumah keluarga Golding, Quinn segera keluar. Dia berlari ke Charlie dengan mata merah, memeluk Charlie, dan berkata dengan sedih, "Kakak Charlie,
Aku akan menemanimu ke Gunung Winteri besok. Melihat matanya merah karena menangis, Charlie mau tidak mau bertanya, ada apa? Mengapa kamu menangis seperti ini? Queen bertanya-tanya dan berkata, Kakak Charlie, berapa lama kamu pergi hari ini? Ayah mendengar istana Wanlong akan merepotkanmu. Ayah berlari keluar seharian meminta bantuan. Tetapi tidak ada yang bersedia membantu. Ayah kembali dan tekanan darahnya naik. Dia sekarang tidak bisa berdiri. Bab 3353. Hari ini, setelah Yule mendengar istana Wanlong akan menghancurkan keluarga Wade, dia keluar untuk meminta bantuan. Dia ingin meminta lebih banyak bantuan untuk Charlie dengan menyikat wajah orang tuanya. Namun, semua anggota keluarga besar di East Cliff sudah panik dengan masalah ini. Reputasi dan kekuatan istana Wanlong begitu kuat, sehingga setiap orang di keluarga besar di East Cliff percaya bahwa keluarga Wade pasti akan habis kali ini. Oleh karena itu, tidak ada yang mau berhubungan dengan keluarga Wade. Ini juga mengapa Cat Van mulai terbawa suasana begitu cepat. Karena di mata semua orang, keluarga Wade tidak mungkin menghindar kali ini. Istana Wanlong seperti kereta baja, dapat dengan mudah menghancurkan darah dan daging keluarga Wade. Jadi, ketika orang-orang ini mendengar Yule ingin pergi ke Gunung Winteri untuk membantu, mereka ketakutan dan menolak. Jangankan datang untuk membantu, bahkan mereka tidak berani mengucapkan kata pun kepada Yule. Mereka mengirimnya keluar rumah seperti dewa wabah. Yule berlari sepanjang hari. Itu sia-sia belaka. Dan dia juga sangat marah. Penderitaan hari ini terus menumpuk, menyebabkan tekanan darahnya naik sangat tinggi hingga dia hampir pingsan saat kembali. Saat ini, dia sedang berbaring di ruang tamu. Sudah meminum obat anti-hipertensi. Dengan istrinya Rahel mengawasinya. Charlie mendengar apa yang dikatakan Queen, dan berkata, bahwa aku sedang menemui Paman Golding. Dia sudah menelan pil peremajaan. Bagaimana dia bisa begitu marah dan tekanan darahnya naik? Marah seperti apa dia? Dengan mengatakan itu, Charlie menarik Queen dan menarik masuk ke villa. Begitu memasuki pintu, dia melihat Yule berbaring di sofa. Dia memaki sambil memasukkan cairan. Orang sombong ini biasanya mengelilingi saya seperti anjing yang memohon belas kasihan. Sekarang aku meminta mereka untuk mengirim beberapa orang untuk membantuku. Semua orang mengusirku dari rumahnya. Bajingan. Rahel tidak bisa menahan diri untuk membujuknya. Sudahlah, kamu tenang dulu. Jangan sampai kemarahanmu merusak tubuhmu. Yule berkata dengan sedih. Aku tidak terlalu marah. Aku cemas. Aku khawatir besok Charlie tidak akan bisa mengalahkan naga sialan itu. Melihat adegan ini, Charlie tidak bisa menahan tawa. Paman Golding, jangan khawatir. Tidak peduli seberapa kuat istana Wanlong dan Porter, saya akan menghadapi mereka semua. Ketika pasangan itu mendengar suara Charlie, mereka buru-buru menoleh. Yule berjuang dan ingin duduk, dan berkata, Charlie sudah kembali. Charlie mengangguk, dan dengan cepat melangkah maju ke arah Yule dan Rahel dan berkata, Paman Golding, Bibi Rahel. Istana Wanlong ini sebenarnya hal sepele. Tidak perlu ditakuti. Kalian tidak perlu membujukku sama sekali. Yule bertanya dengan heran. Charlie, apakah kamu punya cara untuk menangani istana Wanlong? Charlie berkata sambil tersenyum. Untuk masalah sekecil itu, tidak ada namanya yang menimbulkan kesedihan atau tidak menyenangkannya. Charlie berkata lagi, saya akan menunggu Porter itu datang. Jika dia berani datang, saya akan mencapainya. Lalu saya akan naik ke posisi patriark keluarga Wade. Berbicara tentang ini, Charlie mengangkat bahu dan tersenyum. Lalu berkata, jika dia tidak datang dan menerima masalah keluarga Wade, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Kakek saya sedang dalam masa jayanya. Saya tidak bisa memaksanya turun dari posisi kepala keluarga. Yule langsung sangat gembira, dan berkata dengan penuh semangat, Charlie, apa yang kamu katakan itu benar. Charlie mengangguk dan tersenyum. Tentu saja. Bagaimana saya bisa berbohong kepada kamu tentang hal semacam ini? Bukankah kamu ingin saya menjadi kepala keluarga Wade, mewarisi perintah ayah saya, lalu meneruskan keluarga Wade? Ada pepatah bagus, apa yang tidak bisa dihancurkan tidak akan bisa dibangun.
Jika keluarga Wade tidak memiliki bahaya yang sama sekali, bagaimana mereka akan membiarkan saya menjadi kepala keluarga dengan sukarela? Jadi, cara terbaik adalah menerobos lalu berdiri. Dan istana Wanlong ini datang membantuku mematahkan palu keluarga Wade. Setelah mendengar penjelasan Charlie, Yule tertegun selama beberapa detik. Kemudian tanpa sadar bertanya, Charlie, istana Wanlong ini sangat kuat. Dengan puluhan ribu orang di bawah komandonya, kamu bukan tandingan mereka hanya dengan 2 kepalaan. Belum lagi mereka ada banyak orang. Charlie tersenyum dan berkata, Paman Golding, jangan khawatir. Memang ada banyak orang di istana Wanlong. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah tentara yang dibayar dengan imbalan uang. Jika terjadi sesuatu pada mereka, orang-orang ini akan segera bubar seperti burung dan binatang buas. Tim inti mereka sebenarnya hanya sekitar 100 orang. Tidak ada yang perlu ditakuti. Charlie berkata lagi. Selain itu, mereka tidak berani membawa banyak orang ke Tiongkok dengan meriah. Paling-paling, hanya sekelompok tulang punggung yang masuk akal. Yule berkata lagi, saya mendengar bahwa di antara tulang punggung mereka, hampir semuanya adalah master seni bela diri. Beberapa dari mereka master seni bela diri yang sangat top. Kamu bisa menanganinya. Charlie tersenyum dan berkata, saya datang ke Timur Tengah beberapa waktu lalu. Saya berjuang melawan istana Wanlong, yang secara tidak langsung menyebabkan mereka kehilangan ribuan nyawa. Ada lebih dari 10.000 orang yang ditangkap. Salah satunya memiliki kekuatan nomor 2 setelah Porter. Dia salah satu dari 4 raja perang istana Wanlong. Dia tidak berbeda dengan sampah di depanku. Aku sudah menangkapnya dan membawanya ke East Cliff. Aku akan membawanya ke Gunung Winteri besok pagi. Yule tercengang dan berkata, Charlie, ada desas-desus di dunia bahwa istana Wanlong mengalami kegagalan besar di Timur Tengah beberapa waktu lalu. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Bab 3354. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Bisa dikatakan bahwa sebagian besar kegagalan mereka disebabkan oleh saya. Yule tercengang ketika mendengar ini. Setelah beberapa saat, dia berharap bisa melihat ke langit dan tertawa. Segera, dia tertawa keras dan berkata, hahaha, hebat, sungguh luar biasa. Kalau begitu, Istana Wanlong bukanlah musuh yang sama sekali. Mereka berjumlah ribuan juta untuk mengantarkan nyawa mereka ke Charlie. Setelah itu, dia dengan nyaman mengeluarkan jarum infus di pergelangan tangannya, berjabat tangan dengan Rahel dan berkata, sayang, siapkan makanan dan minuman. Aku ingin minum dengan Charlie. Aku ingin mabuk malam ini. Rahel sama bersemangatnya. Tapi dia tidak menyangka suaminya mengeluarkan obat anti-hipertensi di kaki depan. Lalu mencabut jarum di kaki belakang untuk bersiap minum. Jadi dia tersenyum tak berdaya. Kamu sedang ditransfusi. Bagaimana kamu bisa minum? Tanpa diduga, Yule berseru dan membalas. Minum. Aku harus minum. Ini jauh lebih menyenangkan daripada malam tahun baru. Bisakah kamu menyatakan adil tanpa anggur? Yang tidak diketahui Yule adalah bahwa Cat Van juga berpikiran sama saat ini. Malam itu, East Cliff mulai gerimis. Saat hujan musim semi lembab dan sunyi, banyak orang menderita insomnia. Banyak orang mabuk secara berlebihan. Yang pertama mabuk adalah Cat Van yang sudah tua. Dia terlalu senang malam ini. Setelah keluarga Schultz mengalami pukulan besar satu demi satu dan terpecah-pecah, dia akhirnya menghadirkan momen yang mengasyikkan. Karena dia telah menekan terlalu lama sebelumnya, dia sedikit terbawa suasana saat ini. Arrington mengambil tindakan mautai. Dia meminum sebagian besar untuk dirinya sendiri. Dia menuangkan sisa setengah dari botol itu ke lantai cangkir demi cangkir, menghormati semuanya untuk Curtis. Dia bilang ingin menghormati Curtis Wade, tapi nyatanya itu hanya untuk memuaskan rasa senang di lubuk hati. Di akhir minuman, Cat Van melihat kembali dirinya sendiri dan mengajak Arrington diam-diam kembali ke East Cliff, tanpa anak, cucu, atau kerabat di sisinya. Dia merasa sangat melankolis. Dia minum beberapa gelas lagi, menangis dan tertawa dan bernyanyi untuk waktu yang lama. Sebelum akhirnya dia diliputi oleh rasa mabuk, tertidur, dan diantar kembali ke kamar oleh Arrington. Dan Porter juga mabuk, karena besok pagi,
dia akan mengeluarkan peti mati orang tuanya dari kuburan leluhur dan membawanya ke Gunung Winteri. Dia berencana untuk bermalam di depan kuburan orang tuanya malam ini. Setelah 20 tahun memikul beban penghinaan, akhirnya dia bisa membalas dendam orang tuanya. Dengan semangat, dia meminum beberapa kati minuman keras berkualitas tinggi di depan makam orang tuanya. Faktanya, dengan kekuatan tersebut, dia dapat sepenuhnya memaksa semua alkohol keluar dari tubuhnya melalui kekuatan internal. Tetapi dia tidak melakukannya karena dia benar-benar ingin mabuk. Di sisi lain, Yule juga mabuk, hampir tidak sadarkan diri. Charlie yang membantu kembali ke kamar tidurnya dan Rahel. Dia sangat bahagia malam ini. Setelah seharian khawatir, takut, dan tercekik, dia tiba-tiba mendapat kabar baik dari Charlie. Perasaan mengemudi rendah dan berjalan tinggi membuatnya sangat bersemangat. Rahel menjaga Yule untuk tidur, dan Queen meraih tangan Charlie dan menolak melepaskannya untuk waktu yang lama di ruang tamu. Charlie membujuknya untuk tidur, tetapi dia menolak. Dia bersandar di bahu Charlie di sofa. Dia mengatakan bahwa hanya dengan cara ini dia bisa merasakan kehadiran Charlie sepanjang waktu. Karena dia takut setelah bangun, Charlie akan meninggalkan rumah dan pergi ke Gunung Winteri sendirian. Charlie tahu gadis ini sangat peduli padanya, jadi dia membiarkannya. Jadi, keduanya duduk di sofa, berkelok-kelok tentang masa lalu. Sampai Queen tidak tahan lagi dan tertidur lelap. Charlie tetap duduk di sofa agar Queen bersandar, tanpa bergerak atau tertidur sepanjang malam. Dia sama sekali tidak memikirkan Porter. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana dia akan mewarisi perintah ayahnya dan membuat keluarga Wade pergi ke puncak dunia. Meskipun dia tahu sedikit tentang situasi luar negeri, dia selalu merasa bahwa jalan lebar telah terjadi. Dia hanya menunggu keberangkatannya yang sebenarnya. Selain itu, seperti Porter, dia juga berharap untuk membalas dendam orang tuanya yang telah meninggal suatu hari nanti. Bab 3355. Pukul 5 pagi keesokan harinya, hujan turun sepanjang malam. Ditambah dengan iklim lembab yang unik selama musim Qingming, pagi hari di East Cliff diselimuti kabut tipis. Porter yang tidur di depan makam orang tuanya, memaksa keluar semua alkohol yang tersisa di tubuhnya. Dia membakar 3 batang dupa dan bersujud 3 kali di depan makam orang tuanya. Segera, dia berkata dengan ekspresi tegas, "Ayah, Ibu, saya mengganggu tidur panjang kalian. Saya harap kalian berdua memaklumi dan memaafkan saya. Hari ini, saya akan memindahkan kalian berdua ke Gunung Waldron, yang akan menjadi tempat istirahat kalian yang baru." Dengan air mata berlinang, dia bertanya dan berkata, "Ayah, Bu, saya pasti akan membalas dendam kalian berdua hari ini. Hancurkan Curtis di depan kalian. Kuharap roh kalian di surga bisa melihatnya." Segera, Porter berdiri dan berkata kepada bawahan di sekitarnya, "Bersiaplah. Angkat peti mati." "Baik, Tuan." Bawahan di sekitarnya semuanya mengenakan seragam putih berbakti. Hari ini, seperti Porter, mereka adalah anak berbakti dari keluarga Waldron. Mereka ingin mengawal peti mati orang tua Porter sampai ke Gunung Winteri. Untuk adegan hari ini, Porter juga secara khusus mengundang rombongan teater yang tampil di pemakaman. Mereka berangkat tepat pukul 7. Pada pukul 6, peti mati orang tua Porter telah diangkat dengan hati-hati dari tanah dan dibersihkan oleh Porter sendiri. Segera, 8 anggota prajurit bintang 5 dari Istana Wanlong mengikat kedua peti mati itu dengan tali rami tebal. Kemudian 8 dari mereka akan mengangkat kedua peti mati itu dan mendaki Gunung Winteri. Charlie, yang belum tidur semalaman, tidak merasa lelah saat ini. Tubuhnya dipenuhi aura yang kuat, yang membuatnya penuh percaya diri jauh di dalam hatinya. Pada pukul 6, ponsel Queen berdering di kepalanya. Dia tidur sepanjang malam bersandar di bahu Charlie. Dia segera terbangun seperti tersengat listrik. Setelah melihat Charlie masih di sisinya, dia menghela napas lega dan bertanya, "Kakak Charlie, kapan kamu bangun?" Charlie sedikit tersenyum. "Baru bangun." Queen segera berdiri, menggerakkan tubuhnya yang kaku, dan bertanya kepadanya, "Kakak Charlie, jam berapa kamu pergi?" Charlie melihat ke waktu dan berkata sambil tersenyum, "Cepatlah,
Tuan Thompson akan menjemputku dalam 20 menit. Aku harus tiba di Gunung Winteri sebelum pukul 7. Oke, Queen buru-buru berkata. Kalau begitu aku akan mandi sekarang. Saat ini, Yule dan istrinya juga keluar. Meskipun Yule tadi mabuk malam, dia bangun pagi-pagi sekali hari ini. Kondisi mentalnya sangat baik. Melihat Charlie, Yule tersenyum dan berkata, Charlie, apakah kamu sudah siap? Charlie tersenyum dan berkata, bersiaplah setiap saat. Yule mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, Bibi Rahel dan aku akan menemanimu ke Gunung Winteri. Queen menatap ayahnya dan berkata, Ayah, aku juga ingin pergi. Yule tersenyum dan berkata, kamu harus bertanya pada Charlie tentang itu. Aku tidak bisa menjawabnya. Queen memeluk lengan Charlie dan berkata dengan genit, Kakak Charlie, tolong bawa aku ke sana. Charlie mengangguk dan berkata, kamu bisa pergi, tapi kamu harus patuh dan tetap di sisiku dengan patuh. Ingat. Queen berkata dengan penuh semangat. Ingat, ingat, Kakak Charlie. Jangan khawatir. Aku akan berada di sisimu dengan patuh. Charlie sedikit tersenyum. Oke, cepat mandi. Mobil akan sampai dalam 20 menit. Saat ini, keluarga Wade. Semua orang di keluarga Wade tidak tidur malam tadi. Jawaban setengah Charlie membuat Yeremia bolak-balik sepanjang malam tanpa tertidur. Sedangkan Stephen sangat tenang. Dia sangat bersemangat sehingga dia menutup matanya sepanjang malam. Tadi malam, Clayton, Caleb dan yang lainnya berdiskusi diam-diam. Mereka semua takut Tuan Wade akan berdarah panas di Gunung Winteri hari ini. Dan kemudian melawan Porter sampai mati. Oleh karena itu, mereka mengirim Huff keluar untuk membeli setumpuk pakaian berkabung. Berencana membawanya ke Gunung Winteri. Bab 3356. Rencana mereka adalah jika lelaki tua itu benar-benar menolak untuk mengaku kalah, semua orang akan berubah menjadi berbakti di tempat, cacat di tempat. Dan mereka akan menyetujui semua tuntutan Istana Wanlong. Bagaimanapun, hidup adalah hal yang paling penting. Yeremia tidak memiliki kepercayaan di dalam hatinya. Dia mengajak semua orang ke Gunung Winteri, menaruh semua harapan pada Charlie. Pada pukul 6.20, Charlie masuk ke mobil Stephen. Yule mengendarai mobil lain untuk anggota ketiga keluarga Golding ke Gunung Winteri bersama. Setelah mengemudi, Stephen berkata kepada Charlie, Tuan, tadi malam, Tuan Felix dan Tuan Huff, serta paman dan bibi keempat Anda, semuanya memerintahkan keluar. Orang-orang saya mengikuti mereka sepanjang jalan. Mereka semua datang ke tempat yang berbeda, membeli pakaian berbakti dalam jumlah yang berbeda. Charlie bersinar dan berkata, Oke, saat aku menyelesaikan Porter, aku akan menghukum keturunan yang tidak layak di depan leluhur keluarga Wade. Stephen berkata lagi, Tuan Muda, ada satu hal lagi. Itu adalah anggota keluarga jauh di Shangri-La. Sejak kemarin sore, mereka melarikan diri satu demi satu. Pada dasarnya mereka telah melarikan diri sekarang. Charlie sedikit mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, sudah aku perkirakan. Tidak apa-apa, saat saya mengambil alih keluarga Wade, saya akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Charlie bertanya lagi, ngomong-ngomong, Tuan Thompson, apakah keluarga jauh ini terkait dengan keluarga Wade dalam hal bisnis? Tentu saja. Stephen langsung menjelaskan. Sebagian besar bisnis mereka terkait dengan Wade Group. Kebanyakan dari mereka adalah pemasok atau distributor kita. Setidaknya setengah dari keuntungan mereka berasal dari Wade Group. Charlie mengangguk puas dan berkata, itu akan jauh lebih mudah. Dalam masyarakat saat ini, tidak banyak orang yang masih peduli dengan kehormatan keluarga. Mereka harus diperiksa oleh kepentingan mereka untuk membuat mereka patuh. Pukul 6.45, pagi setelah hujan agak dingin, Charlie di dalam mobil Stephen, melaju ke gerbang Gunung Winteri. Di luar gerbang saat ini, lebih dari 30 pria parubaya berambut abu-abu berseragam jas hitam dan berdiri dalam 3 baris di tengah jalan. Dari sekitar 30 orang, yang tertua tampaknya berusia 60-an, dan yang termuda berusia 40-an. Ekspresi mereka khusyuk dan kesuraman. Mereka terlihat memandang kematian seolah-olah mereka menantikannya. Ketika mobil Stephen tiba di depan mereka,
Sekitar 30 orang segera menyingkir untuk memberi jalan. Charlie tiba-tiba melihat di antara sekitar 30 orang di luar. Salah satunya adalah Direktur Panti Asuhan Aurus Hill. Namanya Din Zhang. Dan dia juga salah satu bawahan Stephen. Dekan Zhang dipindahkan ke Panti Asuhan sebagai direktur tidak lama setelah dia masuk Panti Asuhan. Din tidak pergi sampai beberapa tahun yang lalu. Setelah mengenali Direktur Din Zhang, Charlie bertanya kepada Stephen, pelayan Thompson. Dia bawahan ayahku, kan? Stephen mengangguk. Benar, mereka semua. Charlie buru-buru berkata, hentikan mobil. Stephen segera menghentikan mobilnya. Sebelum Stephen turun untuk membuka pintu untuk dirinya sendiri, Charlie sudah membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Orang-orang di luar melihat Charlie datang. Mereka terkejut dan gembira. Dan banyak dari mereka yang menangis. Tuan muda, Anda kembali. Tuan, ini benar-benar kamu. Semua orang sedikit emosional untuk sementara waktu. Tidak seperti Din Zhang dari Panti Asuhan. Yang lain tidak pernah melihat Charlie lagi selama bertahun-tahun. Meskipun mereka tahu bahwa Charlie telah tinggal di Aurus Hill, mereka belum pernah melihatnya karena prinsip tidak boleh mengganggu Charlie dengan gegabah. Namun, Charlie terlalu mirip dengan ayahnya, Curtis. Oleh karena itu, saat Charlie keluar dari mobil, semua orang langsung mengenali identitasnya. Charlie melihat bahwa mata para tetua ini semuanya merah, dan dia juga merasa matanya juga tertutup lapisan kabut. Segera, dia melihat ke arah berkemah, berlutut di tanah dengan satu lutut, bertepuk tangan dengan kedua tangan, dan berkata dengan suara yang sangat serius, "Paman-paman, kalian telah bekerja keras selama ini. Terimalah rasa hormat dari saya." Bab 3357. Melihat Charlie tiba-tiba berlutut dengan satu lutut, anggota setia dan mantan anak buah Curtis melangkah maju untuk membantu satu demi satu. Air mata mengalir di wajah mereka. Di antara mereka, salah satu lelaki tua tertua berkata dengan air mata, "Tuan muda, Anda tidak dapat melakukannya. Kami semua adalah anak buah Anda. Kami tidak dapat menerima hadiah sebesar ini dari Anda." Charlie berkata dengan tegas, "Kalian semua adalah anak buah ayahku. Kalian masih bisa muncul di sini sekarang. Itu semua karena kebaikan kalian kepada keluarga Wade. Saya sangat berterima kasih." Pria tua itu berkata, "Tuan, inilah yang harus kami lakukan. Faktanya, ketika Tuan Curtis mengalami kecelakaan, kami para pelayan tidak dapat melakukan yang terbaik untuknya di sisinya. Itu adalah kelalaian tugas kami. Selama bertahun-tahun, kami menunggu hari saat kami akan berhenti menyalahkan diri sendiri. Dan sekarang Anda akhirnya kembali. Anda telah memberi kami kesempatan untuk menebus dosa-dosa kami." Charlie menghela nafas. "Kalian semua serius?" Segera, dia melihat ke Direktur Zhang dari Panti Asuhan, dan berkata dengan hormat, "Tuan Zhang, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Dekan Zhang cepat-cepat maju ke depan, dan membungkuk dengan hormat, "Terima kasih Tuan Muda atas perhatian Anda. Saya baik-baik saja. Selama bertahun-tahun, karena alasan khusus, saya harus menyembunyikan identitas saya dari Anda. Mohon maafkan saya, Tuan Muda." Charlie menangkupkan tangannya dan berkata, "Direktur Zhang, kamu serius? Aku tahu kamu telah melindungiku secara rahasia. Kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun." Setelah berbicara, Charlie melihat kerumunan lagi, dan berkata dengan tulus, "Semua paman, kalian telah bekerja keras." Lelaki tua itu berkata, "Tuan, ini semua tugas kami." Direktur Zhang juga berkata, "Ya, muda Tuan, ini semua tugas kami. Hidup kami hampir semuanya diselamatkan oleh Tuan Muda Curtis. Tuan Muda dapat yakin bahwa jika orang-orang dari Istana Wanlong datang, mereka harus menginjak mayat kami terlebih dahulu." Charlie segera berkata, "Semuanya, tidak perlu. Masalah hari ini, saya sendiri yang akan menyelesaikannya secara langsung. Semua paman di sini, jaga saja gerbangnya. Jangan biarkan yang lain masuk. Tolong izinkan orang-orang Istana Wanlong masuk tanpa halangan." Bagaimana ini bisa dilakukan? Pria tua sebelumnya segera berkata dengan cemas, "Tuan Muda, kami datang ke sini hari ini untuk bertarung sampai mati dengan Istana Wanlong. Pada saat ini,
Stephen menjalankan maju dan berkata, "Semuanya dengarkan aku dulu. Tuan Charlie sangat yakin meninggalkan Istana Wanlong. Jadi jangan merusak perbuatan baik Tuan Muda. Saat orang-orang dari Wanlong Istana datang, biarkan mereka naik gunung." Semua orang terkejut. Beberapa orang segera melangkah maju dan berulang kali dikonfirmasi oleh Stephen. Stephen mengucapkannya dengan sangat tegas setiap saat, yang membuat setiap orang harus menerima perintah ini. Mereka juga tidak tahu apakah Charlie benar-benar yakin untuk meninggalkan Porter. Tetapi karena Charlie dan Stephen telah mengkonfirmasi beberapa kali, mereka hanya dapat mengikuti. Melihat bahwa mereka dibujuk, Charlie menangkupkan tangannya ke kerumunan lagi, dan berkata, "Terima kasih telah berjaga di sini. Saya akan naik gunung dulu." Charlie kembali duduk di mobil Stephen dan terus berkendara ke puncak gunung. Charlie melewati jalan gunung, merasakan banyak emosi di dalam hatinya. Ini adalah kunjungan keduanya ke Gunung Winteri, dan itu sangat berarti baginya. Saat ini di puncak gunung, semua anggota langsung keluarga Wade Eastcliff telah tiba. Selain itu, Albert, Isaac dan Helena juga telah tiba. Namun, 700 orang asli dari cabang keluarga Wade sudah kabur tadi malam. Satu-satunya yang tersisa adalah adik laki-laki Yeremia, James Wade. Anak dan cucu James juga sudah melarikan diri dari Eastcliff semalam dan kembali ke Amerika Utara. Ratusan orang lainnya, mereka semua berlari pulang dengan memakai bintang dan bulan. Mereka tahu bahwa Istana Wanlong hanya menargetkan keluarga inti. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga mereka. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa tinggal dan berbagi masalah dengan keluarga Wade? Bab 3358. Charlie keluar dari mobil, hanya melihat sedikit orang di lokasi. Dia bertanya dengan suara dingin, "Bukankah kamu mengatakan kemarin, ada lebih dari 700 anggota keluarga Wade dari seluruh dunia yang berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur ini?" "Mereka hilang," Yeremia berkata dengan malu-malu. "Charlie, seperti kata pepatah, ketika bencana akan segera terjadi, mereka terbang secara terpisah. Mereka tahu bahwa kita ditakdirkan kali ini. Tentu saja mereka tidak bersedia mati bersama kita. Wajar jika pergi semalaman." Charlie bersinar dan berkata dengan ringan, "Siapa yang membawa daftar keluarga lengkap kemarin? Berikan padaku." Paman Clayton melangkah maju dengan sedikit tertekan, menyerahkan sebuah buku tebal ke tangan Charlie, dan berkata dengan marah, "Ini. Kamu bisa membacanya sendiri." Charlie langsung melemparkan daftar itu ke Clayton, dan berkata dengan dingin, "Segera beritahu semua orang di sini yang seharusnya datang tetapi belum datang. Jika mereka tidak muncul dalam 1 jam, mereka harus datang ke kasur satu persatu dari kaki gunung besok dengan melangkah 3 langkah dan bersujud 9 kali untuk membuat penebusan." Clayton sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Felix, yang berada di samping, berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, "Charlie, tidak usah berlagak menjadi tua. Dalam 1 jam tentara Istana Wanlong akan datang. Kita semua desahan. Apa maksudmu?" "Maksudnya seperti ini." Charlie mengerutkan kening dan menatap, dan bertanya, "Ada apa? Apakah kamu belum mendapatkan cukup kejutan dari kemarin?" Felix mundur beberapa langkah dengan ketakutan, dan dengan kesal berkata, "Baiklah, aku akan diam. Aku akan diam. Masih 1 jam. Aku di sini untuk melihat bagaimana kamu menghadapi menunggu Porter Waldron." Charlie tidak peduli untuk memperhatikannya, menoleh untuk melihat Clayton, dan berkata dengan ringan, "Segera memanggil semua." Clayton tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya dan menelepon mereka satu persatu. Dia membuat lusinan panggilan telepon berturut-turut, tetapi tidak ada yang berhasil. Clayton merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, "Tidak ada cara lain. Mereka semua mematikan telepon. Saya yakin mereka tidak akan menyalakannya sampai besok." "Oke." Charlie mengangguk tanpa ekspresi, dan berkata, "Kalau begitu tunggu dan lihat 700 orang keren dan bersujud ke gunung besok." Pada saat ini, Yule juga mengendarai mobil setelahnya dengan anak buah lama Curtis di kaki gunung. Begitu mobil berhenti, keluarga Yule Golding keluar dari mobil, dan semua orang di keluarga Wade terkejut.
Yeremia adalah hal yang paling mengejutkan. Dia bertanya kepada Yule dengan tercengang. Yule, kenapa kamu di sini? Yule melangkah maju dan berkata dengan hormat. Paman Wade, Curtis adalah kakakku. Dan Charlie adalah menantu calon saya. Bagaimana mungkin saya tidak datang ke acara yang begitu penting? Mata Yeremia agak merah. Dan dia menghela napas. Yule, kamu penyayang dan benar. Paman menghargainya. Tapi hal semacam ini bukan lelucon. Saya sarankan kamu segera kembali bersama istri dan anakmu. Pokoknya, aku tidak bisa menyeretmu ke dalam masalah. Yule berkata dengan tegas. Paman Wade, apa yang kamu bicarakan? Kamu memahami aku. Aku tidak akan pernah meninggalkan Gunung Winteri sampai masalah hari ini terselesaikan. Yeremia ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu sejenak. Dan pada akhirnya dia hanya menghela nafas dan berkata, Hei, Yule, kamu orang yang baik. Curtis tidak salah menilaimu. Semua orang di keluarga Wade sedikit kesal. Clayton sangat tertekan. Sejak kemarin, dia dan anak-anaknya telah diabaikan oleh lelaki tua itu dengan berbagai cara. Sekarang bahkan Yule bisa mendapatkan pujian. Dia merasa semakin kesal. Melihat Yule datang bersama keluarga saja. Clayton bertanya, Yule, kamu kepala keluarga Golding yang bernilai ratusan miliar. Jika kamu ingin datang membantu, mengapa kamu tidak membawa pengawal? Kalian hanya 3 orang. Bagaimana bisa membantu? Yule berkata dengan serius. Kakak Clayton, awalnya saya ingin membawa semua pengawal keluarga Golding. Tapi itu akan membuat Charlie semakin kacau. Jadi saya tidak akan menambahkan kekacauan apapun. Clayton mengerutkan bibirnya dan berkata dengan jijik, menambahkan kekacauan. Hal yang paling ditakuti sekarang adalah menambah kekacauan. Istana Wanlong akan muncul pukul 8. Saya ingin melihat bagaimana sekelompok orang kecil bisa menghadapi mereka. Yeremia menyorotkannya dan ingin menegurnya ketika Stephen menerima laporan dari walkie-talkie dan berlari ke arah Charlie. Stephen berkata, Tuan Muda, orang-orang di kaki gunung mengatakan ada beberapa mobil yang memaksa naik gunung. Mereka teman Anda, nama belakang Harker. Charlie mengangguk dan berkata, mereka memang orang-orangku. Biarkan mereka datang. Oke, Stephen segera mengambil walkie-talkie dan berkata, biarkan mereka naik. Semua orang di keluarga Wade sedikit terkejut. Mereka tidak mengira Charlie memiliki orang lain yang membantu. Pada saat ini, Huff berbisik kepada Caleb dan yang lainnya di sebelahnya. Aku tidak tahu orang seperti apa yang akan membantu Charlie ini. Felix mencibir dengan wajah hitamnya. Kawan andal apa yang bisa dia temukan? Saya pikir itu sama dengan Albert dan Isaac. Hanya beberapa orang udik dari Aurus Hill. Bab 3359. Segera, beberapa kendaraan off-road dengan plat nomor Aurus Hill melaju dari bawah gunung. Melihat mobil-mobil ini semua memiliki plat nomor Aurus Hill, Felix segera mencibir di depan orang-orang di sekitarnya. Kalian lihat apa yang saya katakan benar. Hanya mengharapkan kabel gantung dari tempat kecil itu untuk membantu. Bahkan jika mati, tidak cukup baik. Ekspresi orang-orang di sekitarnya sangat setuju. Mereka semua merasa bahwa dimanapun Charlie mendatangkan bantuan balas saat ini, dia akan seperti belalang di depan tentara Istana Wanlong. Beberapa kendaraan off-road berhenti. Orang-orang langsung melompat keluar dari kursi penumpang. Dari kendaraan pertama seorang wanita muda yang mengenakan baju olahraga hitam dengan kuncir kuda panjang berlengan tinggi di belakang kepalanya. Saat keluarga Wade melihat wanita ini, mata mereka terbelalak. Bukan hanya karena wanita ini sangat cantik dan heroik, tetapi juga karena mereka pernah melihat wanita ini sebelumnya. Karena ini adalah Rosalie, pengawal pribadi yang pernah bersama Sheldon Schultz sebelumnya. Apalagi, semua orang tahu apa yang dilakukan Rosalie di Jepang beberapa waktu lalu. Semua orang tahu bahwa dia ditangkap di Jepang dan akhirnya dikhianati oleh Tuan Schultz, dan keberadaannya sama sekali tidak diketahui. Di East Cliff saat itu, kejadian ini cukup menggemparkan. Tapi bagaimana mereka bisa membayangkan Rosalie akan muncul di Gunung Winteri? Felix tercengang dan berkata, Rosalie masih hidup. Selain itu, mengapa dia datang ke sini? Mungkinkah dia anak buah Charlie?
Charlie juga tidak pernah mengira Rosalie akan datang. Dia awalnya mengira orang-orang dari keluarga Harker pasti Holden dan keluarga lainnya juga membawa Sheldon dan Zain bersama mereka. Tapi tidak pernah menyangka Rosalie akan datang juga. Melihat Charlie, Rosalie segera berjalan beberapa langkah mendekat. Dia mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Tuan Muda Wade, saya ada di sini untuk menunggu perintah Anda." Charlie menghela nafas dan berkata, "Jika kamu muncul di sini hari ini, jika beritanya keluar, itu akan menimbulkan banyak masalah." Rosalie berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak peduli tentang ini lagi. Hidup saya sudah diselamatkan oleh Tuan Muda Wade. Di saat seperti ini, aku harus datang untuk melayani." Charlie mengangguk ringan dan berkata dengan ringan, "Setelah masalah Istana Wanlong terselesaikan, saya akan memberitahu semua orang yang melihat Anda hari ini. Jika ada yang berani membocorkan informasi Anda, saya, Charlie, tidak akan pernah memaafkannya." Pada saat ini, Yashita, Holden, dan lainnya juga keluar dari mobil. Saat keluarga Wade melihat Holden, mereka semua terkejut. "Holden Harker," Yeremia berseru, "bagaimana mungkin kamu? Keluarga Harker sebelumnya adalah keluarga seni bela diri di bawah keluarga Schultz." Jadi Yeremia tentu saja mengenal Holden. Beberapa waktu yang lalu, semua orang tahu bahwa keluarga Harker dan keluarga Schultz mengalami beberapa konflik karena insiden Rosalie. Lalu keluarga Harker memutuskan hubungan dengan keluarga Schultz. Segera setelah itu, berita datang dari bidang seni bela diri, mengatakan bahwa Holden telah resmi menjadi seniman bela diri bintang 4, yang memang menimbulkan banyak kejutan di negara tersebut. Banyak orang ingin merekrut keluarga Harker, tetapi Holden meninggalkan Moncholne dan keberadaannya tidak diketahui. Yeremia tidak pernah menyangka Holden akan muncul di sini. Pada saat ini, Holden menangkupkan ke arah Tuan Wade dan berkata, "Tuan Wade, saya di sini. Sama seperti cucu perempuan saya di sini untuk menunggu perintah Tuan Wade." Ketika keluarga Wade mendengar ini, mereka langsung berseri-seri dengan gembira. Meskipun mereka tahu bahwa Holden dan keluarga Harker tidak bisa menjadi lawan Istana Wanlong, tapi setidaknya keluarga Harker adalah master seni bela diri yang bisa memberi mereka rasa aman. Selain itu, keluarga Wade juga sedikit bingung. Holden ini, yang berasal dari keluarga Schultz, bagaimana dia bisa ditundukkan oleh Charlie? Perbedaan antara Charlie dan keluarga Schultz terlalu jauh bukan? Saat ini, Holden sudah berjalan di depan Charlie dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, orang tua ini telah memenuhi misinya dan telah melakukan semua yang Anda perintahkan." Charlie sedikit mengangguk dan bertanya padanya, "Di mana kedua orang itu sekarang?" Bab 3360. Holden segera menjawab, "Ada di dalam mobil di belakang. Saya sudah menyumbat mulut mereka dan menutupi kepala mereka dengan kain hitam." "Baiklah," Charlie mengangguk dan berkata, "Tuan Harker, tolong minta seseorang membawa mereka keluar. Bawa mereka ke makam orang tua saya terlebih dahulu. Mereka bisa berlutut dengan hormat." Dengan mengatakan itu, Charlie memberi instruksi lagi, "Jangan melepas kain hitam di kepala mereka. Saya ingin menyimpan ketegangan ini sampai saat terakhir." "Baik, Tuan." Holden menanggapi dengan hormat, dan segera mengatur beberapa anak keluarga Harker membawa Sheldon dan Zain dari sebuah SUV di belakang mereka. Melihat keluarga Harker mengeluarkan dua pria dengan kain hitam di kepala mobil, keluarga Wade sangat terkejut. Mereka tidak mengetahui identitas kedua orang ini. Mereka tidak tahu mengapa Charlie membawa dua orang yang terlihat seperti tawanan ke Gunung Winteri saat ini. Jadi, mereka saling memandang dengan cemas, tidak tahu dari mana kedua orang ini berasal. Apalagi obat apa yang Charlie jual di labu. Pada saat yang sama, Jasmine, Tuan Moore, dan bawahan mereka sudah bergabung dengan Yahiko dan Nanako. Ada hampir 100 orang di keluarga Moore. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit biasa dengan kekuatan lemah, dan beberapa bahkan bukan prajurit. Kekuatan keluarga itu jelas luar biasa. Lebih dari 100 orang yang mereka bawa semuanya adalah master dari 4 keluarga ninja besar di Jepang. Sejak perkelahian Tokyo,
Keluarga Takahashi dan keluarga Matsumoto telah jatuh. 4 keluarga ninja besar semuanya sudah berjanji setia kepada keluarga Ito. Hanya saja para ninja ini masih belum mengetahui siapa yang akan mereka hadapi hari ini. Jasmine bertanya pada Nanako saat ini. Nanako, haruskah kita menghubungi Tuan Wade? Nanako berpikir sejenak dan berkata dengan serius, tidak perlu, Kak Jasmine. Saya khawatir Charlie Kun akan menolak bantuan kita. Lebih baik kita langsung ke Gunung Winteri. Saat dia mengatakan itu, dia bertanya pada Jasmine. Sister Jasmine, kapan mobilnya tiba? Jasmine berkata, saya membuat janji dengan mereka kemarin. Mereka seharusnya tiba pukul 6.20. Saya tidak tahu mengapa mereka masih belum datang. Saya akan menelepon dan bertanya. Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya selesai. Dia menelepon dan bertanya, saya Nona Mor yang memesan 8 bus di Anda. Bolehkah saya bertanya mengapa bus Anda belum tiba? Pihak lain menjelaskan dengan malu-malu di telepon. Saya baru saja mendengar tentang Istana Wanlong dan keluarga Wade. Jadi saya tidak bersedia mengirim mobil ke Gunung Winteri hari ini. Saya benar-benar minta maaf. Deposit yang Anda bayarkan akan dikembalikan kepada Anda. Jasmine tiba-tiba menjadi marah dan berkata, bagaimana kamu bisa melakukan bisnis seperti ini? Apakah kamu tidak memiliki semangat dasar kontrak? Pihak lain tidak marah dan berkata dengan senyum kompensasi, bukan salah kami. Semua perusahaan persewaan mobil di East Cliff takut untuk menyewakan mobil ke Gunung Winteri hari ini. Jasmine berkata, lalu bagaimana kalau Anda mengirim kami ke Gunung Winteri 1 kilometer jauhnya dengan mobil? Pihak lain tidak tergerak dan berkata, maaf, kami tidak ingin menimbulkan masalah seperti itu. Mohon maafkan saya. Jasmine sangat marah. Lebih dari 200 anggota keluarga Mor dan keluarga Ito sudah menunggu. Jika masalah mobil tidak bisa terselesaikan, semangat mereka akan memperbaikinya begitu saja. Dalam keputusasaan, Jasmine segera berkata, baiklah, saya tidak akan memaksa Anda. Anda dapat meminta pengemudi untuk membawakan mobil kepada saya. Saya akan mengatur pengemudi saya untuk mengemudi sendiri. Saya akan membeli mobil Anda sebanyak mungkin. Orang-orang Anda tidak perlu pergi ke Gunung Winteri. Setelah hari ini, mobil-mobil ini akan tetap menjadi milik Anda. Pihak lain berseru. 8 mobil harganya hampir 5 juta. Apakah Anda bercanda? Jasmine berseru. Saya tidak bercanda. Jika Anda setuju, saya akan langsung mentransfer 2 juta sekarang. Saya akan mentransfer 3 juta sisanya ketika mobil tiba. Oke. Pihak lain setuju hampir tanpa berpikir setelah mendengar ini. Bagaimanapun, mobil-mobil ini telah digunakan selama beberapa tahun. Nilai sisa bahkan tidak setengah dari harga aslinya. Paling buruk, mereka tidak akan menginginkan kumpulan mobil ini. Bagaimanapun, mobil bekas dijual dengan harga baru. Dan bahkan jika Istana Wanlong datang kepadanya, dia memiliki alasan yang masuk akal. Dia hanya menyewakan ponsel kepada pelanggan. Kemana pelanggan mengemudi, itu bukan urusannya. 20 menit kemudian, 8 bus turis akhirnya datang terlambat. Kedua keluarga naik 8 bus dan menuju Gunung Winteri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.